Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ada kabar yang membahagiakan khususnya bagi Anda yang kemarin tahap 2 bantuan PKH ataupun BPNT-nya itu tidak cair ya. Dan terkhusus yang tidak cair karena alasan pekerjaan tidak layak ataupun karena judi online. Nah, pada menu SeekNG hari ini sudah muncul Bapak Ibu, yaitu menu sanggahan ya. Artinya kalau memang pekerjaannya itu memang tidak seperti yang disampaikan pada sistem, ataupun pada sistem Anda terdeteksi judol tapi ternyata memang tidak ada sama sekali dalam satu keluarga, tidak ada yang main sama sekali, maka Anda bisa melakukan sanggahan, menyanggah ya, menyanggah. Jadi untuk menu sanggahannya sudah muncul pada menu SeekNG, dan ini bisa Anda sanggah melalui aplikasi SeekNG yang ada di desa atau kelurahan ataupun milik pendamping sosial. Nah, bagaimana info lengkapnya Bapak Ibu? Bagi yang ingin tahu ataupun ingin menambah wawasan terkait bansos, Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan, dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Sebelum kita mulai ya, ada baiknya bagi Anda yang belum subscribe, silakan diketik subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe ya Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini saya ada info yang membahagiakan ya, khususnya bagi yang bantuannya kemarin tidak cair. Nah, ini diperhatikan baik-baik Bapak Ibu, bagi yang kemarin bantuan PKH BPNT-nya sempat tidak cair saat penyaluran tahap 2 tahun 2025. Tahap 2 tahun 2025 itu banyak yang bantuannya tidak cair ya Bapak Ibu ya. Karena memang secara kesejahteraan itu sudah naik sejahtera ya. Ada juga kok yang terindikasi pekerjaannya tidak layak bansos. Bahkan ada juga yang terindikasi yang mencurigakan seperti permainan judi online. Nah Bapak Ibu, untuk kasus permainan judi online dan juga pekerjaan tidak layak bansos, ternyata oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Kementerian Sosial, diberi kesempatan untuk menyanggah. Jadi ini kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, terkhusus yang bantuannya tidak cair karena judi online ataupun karena pekerjaan yang tidak layak bansos tentunya ya, ini bisa menyanggah. Katakan kenyataannya itu memang sebenar-benarnya Anda tidak pernah main judi online, keluarga Anda tidak pernah main judi online katakan ya. Berikutnya kalau terkait pekerjaan, kenyataannya memang pekerjaannya semua adalah pekerjaan yang layak bansos. Jadi biasanya kan ada pekerjaan tidak layak bansos karena tercatat PNS, TNI, Polri gitu ya, dokter gitu ya. Nah, kalaupun ternyata kenyataannya memang keluarga Anda itu ya buruh harian lepas ataupun petani ataupun pedagang, artinya pekerjaannya itu memang layak bansos. Nah, gitu ya. Anda bisa mengajukan sanggahan. Jadi ini semua Anda bisa mengajukan sanggahan. Sanggahnya nanti di mana, Mas? Nah, itu sanggahnya bisa dilakukan baik di kantor desa kelurahan ataupun di pendamping sosial. Nah itu ya, ada dua cara, yaitu bisa di pemerintah desa atau kelurahan ataupun di pendamping sosial. Nanti saat melakukan sanggahan, Anda diminta untuk mengupload foto rumah dan juga mengupload surat. Untuk suratnya ini merupakan surat berita acara klarifikasi. Nah untuk formatnya di sini saya masih belum punya formatnya ya. Karena begitu saya coba klik untuk berkasnya masih belum muncul, ya siapa tahu nanti ataupun besok suratnya sudah muncul di sistem ya. Jadi untuk formatnya sudah ada, tinggal diisi saja. Entah nanti Bapak Ibu bisa minta formatnya ke desa atau kelurahan ya. Jadi desa kelurahan nanti akan masuk ke sistem SeekNG dan selanjutnya mengunduh format ya, format surat klarifikasinya ataupun bisa ke pendamping sosial untuk melakukan sanggahan ya. Nanti di situ juga ada template dan foto rumah yang perlu di-upload di sistem itu. Nah, nanti sanggahannya seperti apa, ya prosesnya apakah nanti langsung diterima atau tidak, tentunya tidak langsung diterima Bapak Ibu, karena nanti akan ada namanya verbal ulang. Jadi akan dilakukan verbal ulang dan juga di situ akan ada status
reaktivasinya itu bagaimana. Jadi nanti akan dicek ulang ya, dicek kembali. Jadi terkait sanggahan-sanggahan yang Anda utarakan itu akan dicek lagi benar atau tidaknya gitu ya. Nanti kalau benar ternyata tidak terdeteksi adanya judi online, pekerjaannya memang layak bansos, ya insya Allah nanti di pencairan berikutnya mudah-mudahan bisa cair lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu ikhtiar yang bisa Bapak Ibu lakukan ya. Silakan bagi yang terindikasi tidak cair karena judi online ataupun pekerjaan tidak layak, tapi kenyataannya memang Anda tidak atau sama sekali tidak pernah judi online dan pekerjaannya memang sangat layak bansos ya, Anda bisa melakukan sanggahan. Nah, sistem sanggah ini seperti sanggahan pendaftaran CPNS Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada yang daftar CPNS begitu tidak tidak lolos karena perkara-perkara tertentu seperti administrasi dan sebagainya, calon pelamar PNS itu bisa melakukan sanggahan. Jadi sanggahan ini disampaikan jika kesalahannya ada pada sistem ataupun pada tim yang melakukan verifikasi itu. Jadi kita bisa menyanggah. Tapi kalau kesalahannya ada pada kita ya atau pada diri sendiri, maka seperti apapun sanggahan yang kita lakukan ya tidak bisa diterima nantinya. Ya mudah-mudahan nanti bagi Anda yang tidak cari itu ada kesalahan baca baik di data ataupun yang sebagainya sehingga sanggahan Anda mudah-mudahan diterima gitu ya. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak Ibu, jadi terkait bansos ini nanti mau dipahami. Jadi undang-undangnya masih sama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ya terkait penanganan fakir miskin. Bahwasanya disampaikan di sana penerima bantuan memang seharusnya mempergunakan dana bantuan dengan sebaik mungkin ya. Tidak digunakan dalam hal-hal yang merugikan secara ekonomi ya, seperti judol itu memang tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi dimanfaatkan dengan baik-baik bantuannya Bapak Ibu. Semoga nanti bantuannya tetap lancar ya ke depannya. Dan juga semoga nanti bisa menjadi keluarga yang lebih sejahtera dari saat ini ya. Gitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Idris Effendi. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.